Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Dangau Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Salsabila Francisca bersama Ibu Prof. Tuti Anggraini PhD. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang jambu air nih Bu. Nah, kebetulan ini ada buahnya di sini. Nah, pohonnya lagi banyak berbuah juga ya Bu. Nah, kita sekarang syutingnya berbeda ya. Saya kita langsung di bawah pohon. Nah, jambu. iya benar. Nah, jadi jambu air ini kandungan airnya cukup tinggi ya Bu. Nah, banyak ketakutan orang-orang yang mengidap diabetes, terutama karena kandungan airnya tadi yang cukup tinggi dan rasanya yang manis. Apakah benar Bu dengan mengkonsumsi buah-buahan jambu air atau buah-buahan yang manis itu dapat mempengaruhi kadar gula darah orang-orang yang terkena diabetes tersebut Bu? Ya, jadi kalau hubungannya dengan diabetes bukan kandungan airnya mungkin ya, mungkin karena manisnya ya. Jadi jambu memang mempunyai kadar air yang tinggi ya. Jadi kadar airnya mungkin sekitar ini di atas 90%. Ya, jadi kelebihan dari jambu ini karena kandungan airnya juga tinggi. Jadi ini juga sebagai senyawa-senyawa elektrolit. Ini bagus ini dikonsumsi ya. Jadi karena dia bersifat sebagai elektrolit karena ada asam-asam organik juga yang terdapat di dalamnya. Jadi ini cepat untuk menggantikan cairan tubuh. Ya, jadi setelah orang berpuasa makan jambu itu cepat menggantikan cairan tubuhnya dibandingkan dengan mungkin air mineral yang hanya airnya saja tanpa yang bukan senyawa elektrolit. Nah, tapi kalau buat dari buah-buahan kelebihannya dia sekaligus mengandung senyawa yang bersifatnya elektrolit tadi ya. Kemudian jambu ini kan juga rasanya, makanya saya bilang kan rasanya manis ya. Biasanya yang dikait-kaitkan dengan meningkatkan kadar gula darah. Jadi biasanya itu indikatornya itu adalah sebenarnya itu glukosa ya yang banyak. Jadi glukosa itu cepat menaikkan kadar gula darah. Sementara kalau di buah-buahan, kalau di buah-buahan ini gulanya yang banyak itu adalah gulanya fruktosa. Jadi beda ya. Gula buah itu fruktosa. Jadi kalau glukosa itu seperti misalnya ada di gula pasir ya, itu sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, itu cepat. Cuman karena memang gula ini merupakan salah satu komposisi nutrisi juga yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau kebanyakan gula tentu saja dia akan menghasilkan energi Salsa. Nah, jadi itu yang makanya harus dibatasi juga ya mengkonsumsi yang buah yang manis-manis ya. Nah, tetapi itu dari satu sisi ya, dari kadar gulanya, meskipun ini banyaknya sih fruktosa ya, fruktosa jadi cenderung jauh lebih aman lah ya. Tetapi di dalam buah-buahan itu dia sangat kaya akan antioksidan Sasa. Nah, antioksidan ini kan korelasinya nanti ke imun tubuh yang meningkatkan imun ya, kemudian sebagai senyawa pendonor elektron dan segala macam untuk senyawa yang bersifat radikal bebas. Jadi kandungan antioksidannya itu sangat tinggi di buah-buahan termasuk di jambu biji ini, di jambu air ini ya. Jadi seperti kalau apalagi ini ya, jambu itu kan warna-warni. Nah, itu pigmen warnanya itu sebagai antioksidan juga. Antioksidan yang kuat lah. Ya, kemudian ada epigalokatekin galat sama seperti yang ada di teh Salsa. Kemudian tentu saja vitamin-vitamin ya, vitamin C juga tinggi, apalagi ini serat ya. Jadi serat itu juga dibutuhkan oleh tubuh meskipun serat itu bukan zat gizi ya. Jadi serat itu tidak dicerna oleh tubuh tetapi dia membantu melancarkan pencernaan, berguna untuk metabolisme juga, bisa menyerap kolesterol juga Jadi gitu. orang yang terkena sembelit ya Bu? Iya, terkena sembelit banyak-banyak aja makan ini ya. Buah yang berserat ya. Iya, kemudian kalau orang diare misalnya, orang diare itu kan banyak itu E. coli ya di dalam di ususnya karena mungkin ya salah makan dan segala macam yang tidak bersih ya. Nah, jadi dengan mengkonsumsi mungkin pucuknya ya, pucuk dari jambu ini atau pucuk daunnya dari jambu air ini juga bisa membantu mengatasi diare itu. Karena ya dia tinggi tanin ya, kandungan tanin kandungan tanin makanya dia rasanya sepat sekali ya. Nah, itu bisa sebagai antibakteri untuk E. coli
Jadi bukan hanya dari jambu biji aja ya Bu yang bisa Iya, dimanfaatkan. iya. Ternyata dari jambu air pun juga Iya, bisa jambu air dimanfaatkan. juga bisa ya, karena dia coba aja kan rasanya juga sepat. Jadi putik-putik itu rata-rata dia mengandung tanin yang tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Nah, jadi selain dari kandungan-kandungan tersebut, apakah ada lagi Bu kandungan lain yang bermanfaat buat tubuh kita Bu? Ya, di dalam jambu ini kalau untuk senyawa zat gizi itu lengkap lah, bisa dibilang lengkap juga. Misalnya ada sedikit lemak ini ya, makanya ini kan mengkilat ya. Iya. Nah, ada waxing alaminya di sini. Apa, kayak lilin gitu Iya, ya? jadi ada waxing alami, makanya buah ini menjadinya mengkilat. Ya, jadi ada lemak, ada vitamin pasti ya. Kemudian ada mineral-mineral. Jadi buah-buah itu juga kayak akan mineral. Kemudian karbohidrat mungkin sedikit sekali pati ya, cuman banyaknya seratnya ya. Kemudian ada Itu karena kandungan manisnya tadi ya Bu, karena ada gulanya tadi. itu karbohidrat juga ya, salah satu karbohidratnya. Jadi gula-gula sederhana, makanya rasanya udah langsung manis ya. Jadi fruktosa namanya. Nah, kalau untuk cara pengolahan dari jambu ini untuk dikonsumsi bagaimana aja Bu? Jadi selain dia bisa dikonsumsi segar, kita bisa di jus ya, dijadikan di jus, kemudian dibikin jadi selai. Oh, selai juga bisa, Jadi Bu? bisa jadi selai, jadi sirup, ya. Kemudian dibikin jadi permen ekstraknya. Nah, jadi kemudian ya dikeringkan juga bisa. Sekian informasi yang dapat disampaikan oleh Bu Tuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.